Bandung dan sekitarnya, juga para calon peserta santri siap guna, di samping para tamu yang mengisi liburan. Kalau melihat para pemuda ini, Masya Allah, inilah yang kalau panjang umur suatu saat bisa menjadi bagian yang mengelola bangsa ini. Sejujurnya, asal tahu aja para pendengar dan sahabat sekalian, dulu para pejabat yang ada sekarang ini dulu adalah SD, kemudian SMP, SMA, pasti seperti kita-kita ini. Maksudnya seperti saudara ya. Saya sudah senior. Jadi dulu Pak SBY itu pakai celana pendek. Ini kita-kita aja ya. Sekarang kalau dipakai lagi kurang bijaksana. Semua yang sekarang jadi pemimpin negeri dulunya muda, benar? Dulunya lagi, lebih dulu lagi pakai pondok sebagai bayi. Kalau sekarang para pemuda ini sadar bahwa ke depan boleh jadi ada takdir kita mengemban amanah, inilah saat persiapan terbaik untuk menghadapi masa depan. Terlepas umur kita panjang atau tidak, itu terserah Allah. Saya mohon maaf kalau cerita sedikit tentang diri. Saya juga tidak pernah membayangkan akan diberi amanah seperti sekarang ini. Dulu SD, ada yang nanya, gimana sih waktu masih kecil? Seperti biasa, kecil ya. TK, jualan jambu tetangga, diizinkan. Dulu TK sempat ikut dengan nenek. SD, jualan juga. Dulu masih dibolehkan petasannya, sekarang sudah tidak boleh. Begitulah SMP, ini SMP di sini, SMP 12, jualan juga. Dulu ibu membuat orson, kalau dulu itu ya, sirup, jual ke guru-guru. SMA, di SMA 5, jualan kaos. Kuliah, pernah sempat kuliah di Unpad, juga jualan di sana. Terus di Unjani sama, pagi jam 3-an ya sudah nyupir angkot ibu-ibu ke pasar. Jam 5 sesudah sholat subuh jualan roti pakai sepeda. Selama kuliah dulu begitu. Nanti sela-sela waktu kuliah ngajar anak-anak SMP, SMA, matematik. Kemudian dari organisasi aktif, belajar jadi KM waktu SD itu, ingat tuh, karena badan saya kecil, kalau mau nyiapkan tuh naik ke kursi. Ya, SMP juga aktif organisasi, sampai kuliah juga di Senat, di resimen mahasiswa. Dan ternyata aktivitas-aktivitas itu sangat-sangat membantu untuk memperkaya kemampuan. Jadi ini mohon maaf para pendengar, kalau yang sudah senior ini mumpung banyak yang muda. Jadi mumpung masih muda kan otot surototnya beda dengan yang sudah senior. Cenderung lebih kuat, lebih agresif. Ini agresif kepada ilmu, agresif kepada pengalaman, agresif kepada wawasan. Karena makin kaya kita dengan ilmu, pengalaman, wawasan, makin leluasa mengambil keputusan. Belajar naik sepeda, belajar naik motor. Jadi lihat sepeda tidak bingung karena kita sudah punya pengalaman. Ingat sekali dulu tuh naik sepeda di Kecamatan Sukasari ini. Wah, dengan adik biasa karena memang ujiannya dari kecil sering memimpin.
naik sepeda. Saking semangatnya karena kurang pengalaman waktu itu. Ada lapangan, biasanya di ujung lapang itu mudurnya itu miring. Nah, tidak tahu bahwa hari Jumatnya kerja bakti. Jadi yang ujungnya miring itu dipangkas dengan gagal. Aduh, patah sepedanya. Tapi itu sebuah pengalaman. Tidak boleh mengambil keputusan sebelum survei dulu, analisa medan. Gak apa-apa babak belur sekali, tetapi ini jadi pengalaman. Makin kaya oleh pengalaman, Masya Allah, makin nyaman dalam hidup ini. Apalagi saudara tahu sendiri kan, 2006 akhir itu pengalaman terbaiknya, yaitu babak belur. Dihina rame-rame, dicaci, dikucilkan, dipermalukan. Itu pengalaman yang dahsyat sekali. Kalau nggak lewat pengalaman itu susah kelihatannya untuk bisa napak ke bumi sesudah rame dipuji rame-rame, dipuji diangkat-angkat, itu kan jadi seperti balon gas, ngangkat nggak napak. Makanya pertolongan Allah ditarik supaya membumi. Masya Allah, karunia Allah. Oleh karena itu senang sekali kalau lihat para pemuda-pemudi masih muda, senang untuk menempa diri, senang untuk melatih diri. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang ngambil keputusan dari awal untuk masuk Islam. Itu keputusan berat. Dikala orang mendustakan Nabi Muhammad, memusuhi beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dahsyat. Masih muda mengambil keputusan karena tidak ragu melihat pamannya begitu mulia dari awal beliau kenal. Masya Allah. Usama bin Zaid usia 17 tahun sudah memimpin pasukan, diberi amanah oleh Nabi. Itu pemuda itu, Masya Allah. Rasulullah tidak mungkin mengambil keputusan salah. Rasul adalah seorang yang peka sekali hatinya dan dibimbing oleh Allah. Ini pemuda memimpin Abu Bakar, memimpin Umar. Masya Allah. Artinya muda itu sudah bisa melakukan tindakan besar kalau ahli takwa. Benar? Hatinya bersih, dituntun oleh Allah, sehingga keputusan-keputusan tidak emosional, tapi keputusan yang dibimbing oleh Allah. Nah, jadi kalau ngambil keputusan, senang cari ilmu, senang cari pengalaman, harus dalam wadah kedekatan dengan Allah. Itu insya Allah bagus. Karena ada juga yang latihan pemuda, latihan yang ngaco. Bagaimana geng motor, muda juga, tapi tidak dalam wadah yang ingat kepada Allah, akhirnya menjadi zalim. Ada juga geng yang hanya hura-hura, itu juga aktif tapi tidak jauh manfaat. Mudah-mudahan pertemuan ini manfaat. Amin. Kepada saudara-saudara yang akan menghadapi ujian, maaf, acungkan tangan yang dari SMU. Terima kasih. Mau ujian nasional ya? Pilih. Mendingan nilai bagus hasil nyontek, nilai jelek hasil tidak nyontek, atau nilai bagus hasil tidak nyontek. Bagaimana kalau nanti ada yang nawarin lembar jawaban? Kenapa jadi ribut begini? Bagaimana kalau nanti ada yang mau ngasih lembaran bocoran? Pernah ada seorang anak yang berdiskusi dengan orang tuanya, Pak, ini lagi ujian nasional, UN ya namanya ya?
Itu teman-teman ada yang ngasih tahu ada bocoran. Ditanya ke anak ini, bagaimana nak? Mau ikut lihat bocorannya atau tidak? Saya milih tidak, Pak. Bagus. Dengarin, perkara lulus ujian itu perkara kecil, UN ini. Tetapi perkara kejujuran perkara besar. Kata orang tuanya, Bapak jauh lebih bangga dengan kejujuran, walaupun harus tidak lulus. Tidak lulus ujian nasional, tapi jujur dia sudah lulus ujian kehidupan untuk tahap itu. Tapi kalau nyontek, dia bisa lulus, tapi sepanjang hayat tidak akan terlupakan dia lulus dengan tidak jujur. Itu nempel seumur hidup. Anak ini memilih tidak mau nyontek, bagus. Nilainya nanti jadi kalah oleh yang nyontek, tidak apa-apa. Tidak penting nilai manusia, yang terpenting nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya anak ini lulus dan kalah nilainya oleh yang tidak tahulah nyontek atau tidak. Pokoknya kebiasaan. Ada yang biasanya nilainya kecil tiba-tiba melejit. Dan pada waktu wisudanya, ini anak yang berprestasi ini biasanya ranking terus, tapi pada waktu ujian nasional dia terkalahkan oleh teman-teman yang kita tidak boleh buruk sangka, tetapi tiba-tiba bagus nilainya. Pada waktu akhir pengumuman wisuda, ternyata yang dipilih pelajar yang terbaik justru orang yang nilainya terkalahkan, tetapi guru-gurunya tahu bahwa dia ini jujur dan selama ini berprestasi. Begitulah. Tapi tidak penting penghargaan, ya, tidak penting piala, tidak penting piagam. Yang penting itu benar-benar jujur. Dedek, negeri kita ini begitu ngetop di dunia ini sebagai negeri koruptor, ya. Ini sudah diulang-ulang. Kehebatan negeri ini, kalau di beberapa negeri itu korupsi itu di bawah tangan, di bawah meja. Ada lagi negeri tetangganya, ada lebih berani lagi di atas meja. Nih duit buat kamu, diambil. Di negeri kita dibawa dengan mejanya. Ini sarkasme, ya. Tolong, kalau kita awali lulus sekolah dengan nikmatnya nilai, nikmatnya pujian, tapi tidak nikmat dengan kejujuran, kita sudah menggali lubang kehancuran masa depan kita. Ini tolong perwakilan ada 193 orang, pastikan jujur. Siap ini semuanya adik-adik? Serius ini jujur siap? Nih dengar ya, Allah lihat tidak pada waktu sedang ujian itu? Allah lihat tidak yang nyontek? Allah tahu siapa yang jujur? Kira-kira mana yang lebih disukai Allah? Yang jujur, yang nyontek? Pernah ada kisah ini, pernah diceritakan. Ini asli atau orang? Ada seorang keluarga dokter. Anaknya ini Masya Allah baik akhlaknya, tidak pernah tertinggal sholat tepat waktu, sekuat tenaga di masjid, tiap malam tahajud, saum Senin Kamis. Sebelum ujian nasional, beliau udah di Cirian, masuk ke kedokteran di Jawa Tengah. Tapi ketika ujian nasional tidak lulus karena satu nilainya kurang. Ini beberapa tahun yang lalu, ya. Satu sekolah yang tidak lulus cuma ini. Waduh, gempa. Waduh, bapaknya sedih luar biasa. Ibunya nangis. Sampai bapaknya pernah habis Jumatan ke lapangan. Ya Allah, di mana keadilanmu? Aduh,
Padahal kalau waktu itu bapaknya diadili, habis tuh, celebet, petir mungkin. Di mana keadilanmu? Kau tahu anakku ini soleh, rajin ibadah. Kenapa satu-satunya tidak lulus? Benar, ini satu-satunya yang tidak lulus. Selisih nilai saya nggak mengerti bagaimana cara penghitungnya, tapi tidak lulus lah pada waktu itu. Tapi si anaknya kalem, nggak gugup, nggak panik. Pada waktu saya dengar ceritanya ini dari orang-orang, pada waktu malam perpisahan atau apa tuh, ya saya lupa lagi tuh bagaimana zaman SMA, diminta beliau bicara. Sesudah salam dan memuji Allah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kurang lebih seperti ini ya. Saya adalah satu dan kawan-kawan sekalian, saya adalah satu-satunya pelajar yang tidak lulus ujian di sini. Untuk itu saya benar-benar mohon maaf karena sekolah kita tidak bisa lulus 100% dikarenakan saya tidak lulus. Saya sudah memohon kepada Allah untuk mendapatkan yang terbaik dari ujian ini. Dan hasilnya saya tidak lulus. Saya percaya inilah yang terbaik bagi saya. Saya mohon maaf dan mohon jadi pelajaran bagi yang lain. Semoga kejadian saya ini benar-benar banyak hikmahnya. Padahal ada yang nulis I love you begitu. Pokoknya tidak ada perbuatan Allah yang buruk, pasti ada hikmahnya. Insya Allah semua perjuangan Bapak Ibu guru sudah ada pahalanya, juga orang tua saya. Doakan supaya saya selalu mendapatkan yang terbaik dari Allah. Karena yang penting bukan yang terbaik menurut keinginan saya. Yang terpenting adalah yang terbaik menurut Allah yang Maha Tahu. Guru nangis, murid nangis. Jadi ya pokoknya kelas sekolah idol, ya idola sekolah. Di sana anak ini kelihatan kematangannya, kesabarannya, kearifannya. Coba kalau lulus nggak tampil beliau bicara, ya orang geleng-geleng kepala, ini memang usia muda, tapi hatinya sudah matang dan dewasa. Kata orang juga, ini yang nggak lulus bapak ibunya, karena nangis terus, anaknya aja nggak apa-apa. Dan sesudah itu ikut apa paket C namanya ya, lulus, ada tetap baik kuliah sesuai dengan waktunya. Hanya oleh Allah dibelokkan dikit. Buah kejujuran, Masya Allah. Wah, Bapak benar doa. Saya udah tua dulu, saya udah nyontek tobat, Pak. Ya tobat. Nah teman-teman sekalian, jangan panik menghadapi ujian ini ya. Nah, Allah sudah tahu belum soal-soal yang bakal keluar? Kita dengar dulu ayat yang akan dibacanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jujur teman-teman sekalian, adik-adik ya, jangan takut oleh masa depan, jangan takut oleh kesulitan, jangan pernah takut oleh tantangan. Takutlah cuma satu, takutlah kita tidak ditolong oleh Allah menghadapi hidup ini. Karena sesulit apapun kalau ditolong oleh Allah beres. Benar? Doa
saya nanti kuliah gimana ya, saya tidak punya uang. Nih adanya yang tidak punya uang, beres juga kuliahnya. Kalau Allah mau ngasih jalan, gampang. Jangan takut ya. Yang penting kita jujur, apapun yang Allah sukai lakukan. Allah pasti lihat. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang jujur. Bagaimana doa? Apakah nanti kata orang nyari rezeki yang haram aja susah, apalagi yang halal? Ya itu bahasa orang kurang iman. Memangnya siapa yang membagikan rezeki? Yang membagikan rezeki itu Allah. Orang yang zalim saja oleh Allah dikasih, masa yang jujur enggak? Tapi itu teman saya jujur, kalau rezekinya sedikit, enggak apa-apa sedikit, yang penting cukup daripada banyak tidak cukup. Benar? Buat apa punya sepatu banyak kalau ada yang cukup? Tidak penting banyak tuh. Yang penting itu cukup, betul? Jangan tertipu oleh kapitalis. Kita ini harus kaya. Mau apa kaya? Kaya yang harus tuh kaya ilmu, kaya pengalaman, kaya wawasan, kaya ide, kaya hati. Kalau hanya perkara kaya uang itu tidak relatif, tidak terlalu, tidak penting. Yang penting itu cukup buat makan, cukup buat ongkos, cukup buat sekolah, cukup buat beli motor, cukup buat beli rumah, cukup buat ke Mekah, cukup buat wakaf, cukup buat ngajiin orang. Ngapain kaya? Di sana nggak ada tuh kaya-kaya ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa. Jadi barang siapa yang hatinya nyantel hanya ke Allah, pasti Allah cukupin. Gak usah rewel, dari dulu juga cukup. Benar? Benar? Maaf ya, dulu saya ngajak orang, ayo kita kaya. Sekarang biasanya ini kita aja ya. Orang yang semangat, ayo kita kaya. Biasanya satu yang belum nyobain kaya. Yang kedua orang kaya baru. Biasanya yang baru nyobain kaya tuh nyemangatin orang kaya terus ya. Yang ketiga orang yang diperbudak oleh kekayaan, itu ngajak kaya. Tapi bagi orang yang kenal kepada kekayaan Allah, pasti ngajaknya kaya hati, bukan kaya harta. Sahabat Nabi juga banyak yang soleh, tidak banyak hartanya. Dia akhlus sufah, tinggal di masjid, padahal kemuliaan akhlaknya, keilmuannya, Masya Allah. Nah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepada beliau, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya. Pada hari tersebut tidak ada naungan selain naungan Allah. Golongan tersebut adalah 1, pemimpin yang adil. 2, nih ya, sesudah pemimpin ranking 2-nya ini adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah selama hidupnya. Jadi kalau saudara muda sudah ahli ibadah, ini Masya Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa tertaut ke masjid. Jadi kalau udah muda senang ke masjid, dia berpeluang 2, yang hatinya senantiasa tertaut ke masjid, sangat mencintai dan selalu berjamaah di dalamnya. Kelompok ketiga adalah orang yang saling mengasihi karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. Ini bukan cinta-cinta kayak sekarang ya, kita pacaran karena Allah. Nanti malam kita tahajud berdua yuk, karena Allah semata. Wah, mesum ya, hanya pura-pura. Sini saya ajarin Quran. Pengen dua-duaan, bukan begitu maksudnya. Yang keempat, seorang lelaki yang diundang oleh perempuan yang berkedudukan dan rupawan untuk melakukan kejahatan, tapi dia berkata, aku takut kepada Allah. Jadi kalau ada yang naksir,
udah kaya raya jelita, tapi tidak tergelincir berbuat dosa, itu bakal dapat naungan. Nah, pemuda yang tahan imannya, Masya Allah. Dan yang selanjutnya, orang yang memberi sedekah tapi dia merahasiakannya, seolah tangan kanan tidak tahu apa yang diberikan tangan kiri. Itu orang yang ikhlas sekali, yang tidak mengharap apa-apa dari makhluk. Yang beramal seperti itu, Masya Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang ingat Allah di waktu sunyi sepi sehingga menetes, mengalir air matanya. Jadi orang-orang yang suka sendirian di mihrab, di masjid, dan ingat Allah, dan nangisnya ini bukan menangisi persoalan. Duh ya Allah, nah masih kia-kia ting, aduh ampun, nangis memang tapi salah alamat nangisnya. Nangis, ya Allah, betapa Engkau maha baik, saya orang yang kayak gini, Engkau cukupi terus menerus, Engkau tutupi aib dan dosa saya, Engkau mudahkan urusan. Nikmat mana lagi yang bisa hamba dustakan. Duh ya Allah, Engkau maha baik, ngalir, ingat kepada kebaikan Allah, ingat kepada dosa. Nah itu, kalau pemuda sudah jadi pemimpin dan yang lainnya dipenuhi, insya Allah nanti ya, sukses itu tidak dilihat dari harta, gelar, pangkat, jabatan. Sukses itu nanti akhir hayatnya husnul khotimah, tidak. Sukses itu nanti di kuburnya lapang, tidak. Sukses itu nanti ketika di padang mahsyar dinaungi Allah atau tidak. Dunia cuma cobaan saja. Nah begitu rekan-rekan, Masya Allah. Allah sudah tahu nggak soal UN yang bakal keluar? Kira-kira. Nah ragu-ragu saudara. Halo, tahu nggak soal yang bakal keluar? Tahu atau pasti tahu? Tapi katanya ini dibikinnya rahasia nih, sampai yang bikinnya aja nggak tahu. Saking rahasianya membuat soalnya ini kan rapat gelap di ruangan gelap gulita, sampai tidak bisa melihat dari apa yang ditulisnya. Allah tahu tidak? Dan mereka bisik-bisik sampai tidak kedengeran apa yang dibisikinya. Allah tahu tidak? Ini namanya rapat liar ya. Bisa nggak saya minta tolong ke Allah, ya Allah kasih tahu dong jawabannya. Gini, mendingan minta supaya kita bisa menyempurnakan apa yang Allah sukai. Jangan minta, ya Allah tolong beri ilham A atau B. Terus tiba-tiba ya Allah ini A, B. Tiba-tiba yang di sebelah kiri itu, oh ini bintang kelas. Terima kasih ya Allah. Padahal dia belum selesai ngomongnya. Oh ini aku salah. Ngitung kancing, ada gitu Ustaz, ngitung kancing. Hadirin, pokoknya jadikan ujian ini pendekat ke Allah ya. Lakukan, jangan ujiannya aja ingin disukai Allah dari sekarang. Kan Allah melihat kita setiap saat. Sesudah kita perbaiki ibadahnya yang bagus, banyak tobat. Kapan sih ujiannya? Hari apa? Kapan? Tanggal berapa? 12 April? 15 April? Boleh duluan kalau mau ya. Duluan dari sekarang taatnya, tobatnya yang banyak, tiap malam minta ampun ya Allah. Walaupun ujian tanggal 15 April, saya mau tobat dari sekarang. Karena boleh jadi tanggal 14 April saya meninggal, ya kan? Nggak tahu kita kapan mati, ya. Kalau minta ampun, minta maaf ke orang, kumpulkan uang celengannya, sedekah. Sedekah tuh jadi beton penolak balak. Kalau mau ada musibah, ada sedekah nggak jadi. Yang bakal lupa sedekah, dan sedekahnya jangan pelit. Nah, sedekah 1000 itu sama dengan WC umum, ya. Jelebet aja punya uang 100.000. Ya Allah, sebetulnya saya malu menghitung-hitungan kepadamu, tapi Engkau udah janji hari sedekah akan ditolong. Terserah padamu, yang penting saya sedekah, bawa 100.000, sini sedekah kesana 1.000, tetap kita yang penting gede dan ikhlasnya. Ya Allah,
tenangkan hati saya mau sedekah karena engkau, terserah padamu mau diapain aja saya, yang penting saya sedekah lillahi ta'ala. Saya tahu engkau maha baik, maha bijak. Makin gede sedekahnya Allah suka tidak? Nah, terus minta didoakan. Orang-orang yang kita sakiti, bibi, di pembantu di rumah, bi maafkan ya. Kalau saya selama ini nyusahin, Neng, tumben seumur hidup Neng minta maaf. Tong gitu bibi, mumpung sadar gitu ya. Maafin ya bi, Neng sudah lama nyuruh-nyuruh tanpa suka kasar. Maafin, siapa tahu kemaafan bibi mendatangkan sayangnya Allah ke Neng. Neng, enggak bibi mah nyaa Kak Neng, walaupun Neng goreng adab. Insya Allah bibi tahajud. Ya Allah, tolong anak dunungan saya ini dimudahkan urusannya, nambah tuh dukungan doa, karena doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir, dan kita tidak tahu doa mana yang diijabah. Benar? Minta maaf ke orang tua, dan dari sekarang juga ke guru, ke orang-orang yang soleh, dan stop berbuat dosa, karena maksiat itu penghalang pertolongan Allah. Seperti kaca mobil, kalau kotor kan repot, nggak bisa lihat jalan. Nah kalau kita banyak dosa, rada susah tuh lihat pertolongan Allahnya nanti. Setuju? Pokoknya mas soleh dari sekarang ya, pulang dari sini teh anteng, jangan banyak ngomong. Dan jangan banyak mikirin, ujian nanti gimana. Udah nggak usah dipikirin, ujiannya juga belum. Belajar aja, banyak dizikirin. Gimana nanti ada Allah yang menguasai. Penting mau belajar maksimal. Setuju? Jadi hati itu adem. Gimana kalau nggak lulus? Bagaimana nggak lulus? Ujiannya juga belum. Seperti yang naik pesawat. Gimana nih kalau pesawatnya jatuh? Hidupin juga belum pesawatnya. Gimana dong kalau saya nanti jatuh? Jangan banyak mikir, zikirin saja. Kalau memang udah waktunya pesawat jatuh, ya udah nggak apa-apa. Emang takdirnya kita mati. Tapi gimana kalau kita matinya di laut, nanti dimakan ikan? Kan belum dimakannya juga ya. Kalau memang Bapak rezeki hiu, Bapak pasti ke sana. Ada Allah yang maha baik ya. Baik, itu saja dulu. Ada pertanyaan dari masjid ini adik-adik sebelum kita sebelum kita ke pendengar radio. Ada yang mau nanya? Silakan. Ini SSG, acungkan tangan, maaf. Nih ya, ayo lihat kiri kanan. Jangan suka lihat kiri kanan kalau mau ngacung, itu nggak pede ya. Kan tangannya di bawah masing-masing. Saya santri siap guna, dan kalau ngacung tuh coba lihat, perhatikan nih ngacung mana yang bagus. Acungkan tangan. Nah, ini apa artinya? Maaf para pendengar, ini nggak pede. Setengah main begini. Ada yang ngacung pakai kelingking, ini pelit ya. Ada yang begini. Kalau saya menganjurkan acungkan yang memang membuat kita tak diketahui kita ngacung. Maksudnya ini lagi ngacung. Tidak usah juga berlebihan. Nyiksa diri ya. Enak kan? Bagus satu jari atau tangan dibuka. Nah ini lebih kelihatan. Hal-hal seperti ini sederhana, tapi kita harus ngambil keputusan terus dan dilatih. Baik, ada pertanyaan dari dalam masjid, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan, maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang Abdul Aziz. Saya dari Cimahi. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai sifat orang yang di antara percaya. Kalau misalkan kita melatih kejujuran, maka biasanya amalannya disawung juga. Nah, kira-kira menurut AA, amalan apa yang membuat orang itu bisa dapat dipercaya gitu? Karena saat ini banyak orang-orang yang bisa dibilang tidak bisa dipercaya gitu, kejujurannya, kebijaksanaannya. Orang atau kita?
kita. Ya kita gitu. Saya juga ya mungkin selama hidup ini. Kenapa pengen dipercaya orang? Gini, ketika kita menginginkan seorang pemimpin, kita harus tahu gitu bahwa pemimpin itu memang bisa menjaga amanah. Nah, Baik. mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingkah kita dianggap sebagai orang baik? Pentingkah kita dianggap sebagai orang baik? Tidak. Yang penting apa? Jadi orang baik. Pentingkah kita menjadi orang yang dianggap orang lain sebagai orang jujur? Diri kita penting tidak? Tidak penting. Yang penting jadi orang jujur. Kita memperbaiki diri bukan untuk penilaian orang. Kita memperbaiki diri untuk penilaian Allah. Jelas? Apakah kita harus membangun diri supaya orang pada percaya kepada kita? Tidak perlu. Kita membangun diri agar Allah suka kepada kita. Cukup. Nanti sebaik apapun kita, pasti ada yang sebel, pasti ada yang tidak suka. Ada seksi sebel, ya, seksi dengki, seksi iri, seksi usil. Wes, ben baik, ojo mumet-mumet. Itu bukan urusan kita. Urusan kita memperbaiki diri dengan ikhlas. Ingat yang diceramahkan kemarin, kita ke sekolah. Kamu nyontek ya? Tidak. Yang benar kamu nyontek ya? Kenapa nilai kamu tiba-tiba bagus begini? Ulangan biasanya kamu kurang bagus. Saya tidak nyontek. Jujur, Bu. Kalau saya mengatakan saya jujur, bukan supaya ibu percaya kepada saya. Kalau saya mengatakan yang sebenarnya, agar supaya Allah ridho kepada saya. Ibu mau percaya atau tidak kepada saya, itu urusan ibu dengan Allah. Tapi urusan berkata benar adalah urusan saya dengan Allah. Saya tidak nyontek, dan itu cukup bagi saya. Kamu pasti dengar ceramah si Agim ya? Enggak lah, bukan karena ceramah saya. Tapi kalau mau jujur, jujurlah. Bukan untuk dipuji orang. Orang mau tidak percaya ke kita, gak apa-apa. Jujur mah jujur aja terus. Kita udah jujur, tetap nggak laku barang, ya gak apa-apa. Memang bukan rezeki kita. Enak. Kalau kita berubah karena penilaian orang, tidak akan konsisten dan cenderung topeng yang kita perbaiki. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ada? Akhwat. Wah, daripada ngacung begini nih, ya bagus. Boleh disiapkan untuk akhwat. Kita selang-seling ya supaya hadir. Dilihat dulu ya kembangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Baka dari SMA Negeri 1 Balaendah. Iya. Saya mau bertanya. Bagaimana sikap yang baik ketika kita melihat sahabat kita mencontek seperti itu. Mencontek? Iya. Tapi harus tahu dulu contekannya benar atau salah ya. Kasih tahu aja. Memang nanti akan terjadi. Tuh sedih sekali ya, suatu saat ada guru yang bertanya begini. Saya tahu sebaik, tapi saya disuruh oleh kepala sekolah membantu murid. Aduh, ini kepala sekolah di akhirat tuh bisa celaka. Demi lulus 100%, dia menyuruh gurunya membantu muridnya. Membantu tidak jujur. Gak bagus. Adik kasih tahu, sobat, jangan nyontek, gak akan barokah. Udah cukup gitu. Aku mau orang mana kamu piluan, mana coba duit ya. Jangan sakit hati. Yang penting kita sudah mengingatkan. Atau nona, sampai jawaban.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wani Rawati dari SMK Negeri 1 Bandung. Bagaimana ikut kegiatan seperti ini? Senang kan? Senang sekali Kak. Alhamdulillah luar biasa kegiatannya. Alhamdulillah. Iya, ingin bertanya dong. Tadi kan setiap orang itu ada seksi dengki, seksi yang iri seperti itu, dan sensitivitas orang itu berbeda-beda gitu. Kita bisa menampakkan bahwa kita itu tidak apa, namun di belakang itu terkadang itu menjadi pikiran yang mengganggu kita gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi bagaimana caranya supaya itu tuh benar-benar ikhlas dan kita lepaskan gitu. Karena meskipun misalnya Kak, sering kali kita berdoa, tapi kadang tuh masih ada terbesit, kenapa sih dia kayak gini, kayak gitu-gitu, itu aja. Jadi harusnya dia gimana? Enggak sih, cuman kok kayaknya tega banget misalnya kayak gitu. Atau Itu menyelesaikan masalah tidak pikiran? enggak, tapi dihilangin udah hilang, tapi kadang muncul lagi. Nah, dihilangin lagi bisa nggak? Nah itu mau nanya tipsnya. Ya tipsnya ya itu dihilangin. Jadi gini ya, ini menjiwai semuanya. Jadi gini ya, kalau kita udah punya pikiran kotor, cirinya pikiran kita tidak benar, hati jadi nggak enak. Kenapa sih dia gini-gini aman? Padahal saya udah ngasih kepada dia, masih itu panas, itu udah pasti nggak beres. Dan tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita aja ngejongkeng sendiri, ini udah jam 2 malam mikirin dia udah pulas. Besoknya ke sekolah, dia senyum, Assalamualaikum teh, gitu. Dia dapat pahala, kita dapat dosa. Tiba-tiba kata guru, anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar Fulan dengan nilai 85. Hah, si Eta kemungkinan. Tiba-tiba guru meralat. Maaf anak-anak, ibu salah nilai itu kan, sekurangnya naon. Mungkin bukan 85 anak-anak, 95. Tiba-tiba di bangku belakang gerurak. Nah, hadirin sekalian, jadi dek dizikirin ya. Kalau udah, oh kenapa dia begitu? Oh ini ladang pahala bagi saya. Dengan adanya dia, saya bisa jadi pahala memaafkan. Dengan adanya dia begini, saya bisa jadi mendoakan kebaikan. Gitu. Jadi kalau lama mikir dia sengsara, segera dibungkus, diserahkan kepada Allah. Ya, makin lama mikir, makin gak enak hati, berarti kurang zikir. Serahin aja lah ke Allah. Ya. Ya, terima kasih ya. Baik. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ya silakan deh. Ya ada yang muda-muda kelihatannya sudah banyak persoalan ya. Silakan. Maju ada. Saya bertanya, bagaimana sebenarnya mana asnaf dan hani pasal mungkar? Karena sebenarnya dalam hidup bersehari kita sering melakukan STNJ, sholat terus maksiat jalan. Bukan kita, mungkin ade gitu ya. Ya kita ke bawah ya. Ya begitu kan kira-kira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya, yang paling kuat itu adalah keyakinan ke Allah, dan pupuk iman adalah ilmu. Terjadinya STMJ biasanya karena kurang ilmunya, suntikan ilmunya kurang, ilmunya seada-adanya. Jadi sholat jalan, maksiat jalan, itu pasti kurang ilmunya. Tapi kalau ilmunya ditambah, dia makin tahu cara meremnya. Yang kedua, lingkungan. Biasanya bergaul dengan lingkungan ini berpengaruh. Yang sholatnya cuma 3 kali sehari ya, yang belang betong, kumpul dengan orang yang jarang sholat, dipanggilnya pasti ustaz. Ustaz, apa kabar? Ada dia juga kurang tuh. Jadi cobalah cari pergaulan yang lebih berkualitas. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Yang ketiga memang harus punya program target.
Pokoknya saya emang gak mau. Kalau udah bulat tekadnya, makin kuat daya dobrak. Itu dulu, ya, ringkas-ringkas aja, maaf. Ada lagi? Itu ya, akhwat ngacung juga, pakai mukena. Itu teh ngacung atau yang ngelipat mukena? Ya, masya Allah. Silakan. Mikrofonnya kita berpacu dengan waktu. Harusnya ini ceramahnya di Eko Pesantren pagi ini. Ada yang itikaf di sana, tapi karena ternyata di sini lebih mengharuskan untuk bisa dialog. Kalau di sana tidak bisa dialog, jadi minta maaf. Nanti adik-adik, teman-teman sekalian, para pendengar, silakan datang ke Darut Tauhid lebih awal sehingga kita bisa ke Eko Pesantren jam 9-an ya. Kalau tidak tahu jalan, bisa nanti lewat Darut Tauhid diantar ke sana. Kemarin itu 1.200 lebih manasik haji SD, masya Allah. Plus TK yang berlomba. Eko Pesantren ramai sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pahalanya ngalir kepada yang mewakafkan ya. Terakhir mana? Yang ada? Itu sudah ada mikrofonnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli. Saya mau bertanya. Dari mana Yuli? Dari Manggahang, Mbak Endah. Kelas berapa? Enggak, ibu rumah tangga. Oh ya. Ya nggak apa-apa bu, nggak apa-apa ya. Saya juga agak heran nih kepala sekolah atau siapa ya. Begini, saya kan ikutan SSG mulai sekarang, tapi ini teh bertentangan dengan ibu, adik, karena anak nggak ada yang ngurusin. Sementara saya kekeh pengen ikut ini. Apakah ini termasuk saya egois gitu gimana? Tunggu dulu. Ibu sudah punya anak. Iya. Suami? Enggak. Iya, saya mengerti. Sudah selesai. Anak berapa? 7 tahun. 7 tahun. Iya. Kalau ibu latihan, ini anak dikemanakan? Biasanya sama adik, cuman kemarin adik gak mau dititipin, ibu marah-marah gitu, ngapain? Tenang. Satu-satu jawabannya ya. Jadi satu persatu dulu ya. Jadi ini anak kalau mau latihan rencananya dititipkan ke adik. Adiknya tidak mau. Iya. Kenapa katanya? Katanya kan saya tiap hari kerja, terus kalau libur Sabtu Minggu, jadi udah aja kalau liburnya ngurus anak dulu. Tapi sementara kan ini kesempatan saya dari dulu ingin ikut SSG gitu. Sekarang udah minta izin sama ibu nggak diizin. Tenang ya. Lalu kata ibu kenapa nyambung ke ibu ya? Kenapa ibu nggak mengizinkan? Ini kan ibu saya jauh dari agama gitu, nggak pernah sholat. Kalau misalkan saya pergi ke DT ini, ngapain jauh-jauh pergi cari ilmu, jauh-jauh udah aja di rumah aja, katanya ilmu sesat gitu kan. Ibu juga tadi SMS gitu, udah aja cari ilmu di rumah aja, bikin sendiri di rumah gitu kan. Emang bakal nolongin kalau kita kesusahan gitu Pak. Tenang ya. Bisa nggak itu anaknya dibawa ke sini hari Sabtu? Iya, maka itu saya gimana gitu cara jalan keluarnya. Nah, ya, tenang. Setiap orang punya episode masing-masing. Tenang ya. Tenang ya. Udah jangan nangis. Satu aja diikut sedih begini nih. Gini. Yang juga pengen ikut anaknya nangis, tapi gimana? Sekarang di mana itu anak? Anak ya di rumah sama ibu, tapi tadi malam kan nangis pingin sama saya. Iya. Insya Allah kita pikirkan solusinya ya. Mudah-mudahan nanti selama kesini bisa dititipkan di mana gitu ya. Sebentar nanti kita pikirkan ya. Ya, setiap orang punya episode masing-masing, punya coupling ujian masing-masing, dan pasti ada solusinya kalau Allah mau ya. Jangan emosional, jangan panik, jangan didramatisir, tetap Allah sandaran kita. Kalau kita panik, kita nggak bisa lihat jalan ya. Baik, waktunya sudah habis, adik-adik. Para pendengar
pendengar yang budiman, silakan nanti juga duhur di Daruto jam 1 ya, sesudah dari Eko Pesantren ada kajian muslimah, dan sorenya juga ada kajian di Darut Tauhid Bandung sesudah dari Eko Pesantren mulai dari jam 1 asar. Ini menjadi ladang ilmu bagi kita semua. Silakan hadir dan bisa didengar juga di radio. Terima kasih para pendengar yang budiman. Terima kasih adik-adik yang ikut pelatihan. Santri siap guna hari ini sudah siap pre-testnya ya. Latihan awal, pre-test awal. Insya Allah mudah-mudahan semua ini jalan kita takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah yang Maha Mendengar menggolongkan kita menjadi orang-orang yang selalu bersemangat untuk dekat dengan Dia, amin, dan selalu bersemangat untuk manfaat bagi hamba-hambanya. Karena hidup ini mulia bukan dari apa yang kita miliki, hidup ini mulia dari apa yang bisa kita beri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siarannya sudah selesai, sekarang kita offline. Ada yang mau ditanyakan selanjutnya? Ya. Awal di atas ada yang mau nanyakan? Ya, kalau tidak apa-apa. Sudah makan belum? Bohong. Siapa yang nanya makan pagi? Ya nggak? Sudah makan belum? Kalau mikir itu jangan selalu yang nggak ada ya. Sudah makan belum? Alhamdulillah panitia, kalau gitu nggak usah dibagikan ya. Ya, deh pertanyaan.